Kita mulai dengan pantun terlebih dahulu. Ketiga ulu nyari kapal selam. Banyak yang kapal selam di sini. Dicampur cuko, dijadikan satu. Ayo semangat, sama-sama jawab salam. Ku doakan di sini dak katih yang buntu. Nah, yang paling semangat itu mati buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi anwaril mustafa. Wassalatu wassalam ala habibillahil mujtaba wa alihi wa ashabihi wa man bihi qadiktafa amma ba'du. Sama-sama kita muliakan segenap pengurus Musholah Nurul Misbah, wabil khusus ayahanda kita Bapak Kemas Syarifuddin beserta para seluruh jajaran kepengurusan. Kita doakan semuanya mendapatkan cucuran pandangan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan, dimurahkan rezeki, diluluskan segala hajat, bahagia dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh agama, para ustadz, ustadzah, qari, qari'ah, banyak tadi sudah diabsen oleh perwakilan dari kata sambutan ketua. Ada di sini Ustadz Muhammad Ridwan Harun Ghani dari Tangga Buntung. Ada juga ayahanda kita dari Kebun Bunga. Anak tadi caknya kenal, cak bukan Yolanian. Bapak Kemas Hamid Ahmad, yang mudah-mudahan perjalanan beliau selalu diberikan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadir bersama kita Ustadz Iskandar, Ustadz Doni, Ustadz Raden Alim, dan seluruh para ustadz, ustadzah, ketua Masjid Mujahidin, Ustadz Mas Agus Ilham, dan seluruh para ustadz, ustadzah yang mohon maaf tidak baca disebutkan sikok-sikok. Nah, karena sekarang ini waktu kita sudah dalu. Karena biasanya anak setengah 10 tank habis segama. Nah, ini sudah jam 10 baru nak segama. Insya Allah, tapi walaupun sudah dalu, tidak menyurutkan semangat kita dalam mengekspresikan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para unsur pemerintahan, perwakilan camat, lurah, RW, RT, dan hadirin hadirat, mustami'in wal mustami'at, wabil khusus yang kita muliakan segenap donatur yang telah mensumbangsikan materi rezekinya untuk kelancaran majelis peringatan Maulid malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang depan maupun yang belakang, yang lagi nyender, yang lagi megang HP, yang lagi selfie, tanpa terkecuali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seputar masalah peringatan Maulid Nabi yang intisarinya sama-sama kita berkumpul untuk kembali mengenang. Yang namanya suatu yang dikenang sudah terjadi. Dan pastikan cerita tentang Maulid Nabi ini, inilah. Beliau lahir, kemudian kita ingati juga apa peristiwa yang terjadi saat kelahiran beliau. Dan kita sama-sama memuji Nabi, menyenandungkan salawat serta salam kepada beliau, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya ini adalah ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang guru kami bermimpi
bermimpi ketemu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengrequestkan ada pertanyaan dari para jamaahnya. Cak mano pendapat Nabi tentang wong yang ngerayakan maulidnya. Simpel di dalam mimpi itu Bapak Ibu. Dijawab oleh Nabi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa pendapat engkau terhadap wong yang merayakan maulidmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dalam mimpi itu, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang berbahagia, bersukacita, senang dengan kami, maka kami pun akan senang dengan dia. Mudah-mudahan kita yang punya andil di dalam suksesnya perayaan Maulid ini disenangi oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu, mamang Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau menyatakan langsung ke Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kira-kira aku nak muji engkau? Ya, seperti yang kita lakukan tadi, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini sudah ditanyakan kepada Nabi di masa hidup beliau. Maka kata Nabi apa? Ya am, wahai pamanku, Gul la yafdudillahu fa. Katakanlah, pujilah aku. Pasti lisanmu akan dijaga oleh Allah. Sehingga dia di depan Nabi menuntaikan pujian-pujian berbentuk syair yang berbunyi, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku wa nahnu fi dzalikad diya wa fin nur wa sublir rasyadi nakhtariku. Engkau ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, maka alam semesta ini terpancar dengan cahaya. Dan kami di cahaya tersebut bernaung. Dan begitu juga mengambil hidayah dari kelahiranmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika diucapkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, didoakan oleh Nabi, siapa yang muji beliau, Allah akan jaga lisannya. Sehingga dalam sejarah, Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, Bapak Ibu, meninggalnya tahun 18 Hijriah. Sampai beliau meninggal, tidak kate giginya sikok pun yang rontok. Berkat doa Nabi, dan dia muji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perayaan-perayaan semacam ini tentunya sangat disenangi oleh Allah dan disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah di kampung kita 3 ulu dan rata-rata di seberang ulu ini ngadakan galau. Dan tentunya kita berharap perayaan semacam ini pacak kita selenggarakan setiap tahunnya, dan insya Allah menambahkan keberkahan untuk khususnya kita yang ada di seberang ulu, pada umumnya untuk seluruh masyarakat kota Palembang. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seputar masalah pembahasan yang berkenaan dengan Nabi mungkin sering kita dengar. Tapi yang terpenting dari perayaan Maulid ini, itu kita harus ngambil hikmah, pelajaran. Yang tentunya pelajaran dari perayaan Maulid ini, Bapak Ibu, sebenarnya sudah tertera pada ayat yang dibacakan Qori tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh pada kepribadian Nabi untuk kalian suri tauladan yang baik. Dan merupakan nikmat dari Allah. Nabi itu, Bapak Ibu, tidak diciptakan dari malaikat. Nabi Muhammad tidak diciptakan dari kalangan malaikat. Ini rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kalau beliau dari malaikat, malaikat
tidak tidur. Malaikat layak kulun, tidak makan. Malaikat tidak minum, malaikat tidak nikah. Maka kalau Nabi Muhammad dari malaikat, susah bagi kita manusia untuk contoh beliau. Beliau juga tidak diciptakan dari kalangan jin. Karena kalau jin tak percaya kita nyingonyo. Cak mana kita nyontohnya. Maka disinilah titik dari firman Allah. Dia berfirman dan dihadirkan oleh setiap pengarang maulid. Baik Syaraful Anam, Berzanji, dia ulami atau Simtud Duror yang dibacakan tadi. Pasti menghadirkan ayat firman Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Ulama tafsir Bapak Ibu ada yang ngartikan kalangan kalian sendiri dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail. Ada juga yang berpendapat dari kalangan kalian sendiri, yatakallam bikalamikum. Dia pacak ngomong dengan omongan kalian, dengan bahasa kalian, yaitu dengan bahasa Arab yang diutus kepada wong Arab zaman dulu. Tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa arti dari diri kalian yaitu dari kalangan manusia. Sehingga ketika Nabi dari kalangan manusia dan beliau itu cocok untuk segala profesi. Siapa baik, apapun profesinya, mampu akan mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Presiden Nabi Muhammad memimpin seluruh negara. Apakah dia seorang panglima perang? Nabi Muhammad memimpin perang 27 kali. Ya, di dalam sejarah Ghazwa. Apakah kita sebagai pedagang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang, bahkan umurnya 8 tahun, perdagangan yang dikelola oleh Nabi internasional sampai negeri Syam. Ya, jadi kalau berdagang itu pengen sukses, contohlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pegawai? Nabi Muhammad jadi pegawai Siti Khadijah sebelum beliau menikah dengan Siti Khadijah. Atau apakah kita sebagai kepala rumah tangga? Nabi Muhammad punya anak, Nabi Muhammad punya bini. Jadi apapun posisi kita ketika hidup di dunia ini, mampu kita mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan Bapak Ibu, dengan mencontoh Nabi, kita akan meraih kesuksesan baik untuk dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Nah, hari sudah dalu. Tak mungkin nak kita jelaskan satu persatu. Apalagi kaget ada 5 pertanyaan. Untuk Bapak, untuk 6 iko. Nah, payo ditambah lagi. 3 lanang, 3 betina. Payo. Nah, yang pengen kita angkat Bapak Ibu ada beberapa poin. Yang pertama, seperti yang diberikan oleh panitia dari slogan perayaan Maulid kita malam hari ini, dengan Maulid Nabi kita mempererat persaudaraan dan silaturahmi. Jadi kalau misal kita melihat dari judul ini, maka memang betul-betul perlu untuk kita perhatikan. Karena zaman sekarang memang luar biasa godaan dan perpecahan. Apalagi sekarang ini mudah nian seorang menyebarkan informasi yang dia belum tahu benar atau salahnya. Jadi kalau kita nak benar berkawan, betul-betul pacak menjaga persaudaraan, kita contoh dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik dengan saudaranya, dengan umat Islam pada umumnya. Bahkan
bukan hanya kepada umat Islam dewe, bahkan yang menjadi sahabat beliau belum masuk Islam, beliau lurui, beliau tunaikan haknya dengan sebaik-baiknya penunaian. Contohnya, salah satu dari orang Yahudi yang di zaman Nabi galak nolong di rumah beliau, galak nyapui, galak nolong Nabi. Suatu saat dia sakit. Ketika sakit, maka didatangi oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat seorang Yahudi yang senantiasa dia melempari jalan Nabi dengan duri-duri. Ketika dia sehari didiami oleh Nabi, 2 hari didiami, 3 hari didiami, 4 hari tidak katik lagi wong. Kalau kita, alhamdulillah, biasa yang nganggu aku tidak katik, tapi beda dengan Nabi. Diloroi, mana kawan itu? Biasanya dia ngelempari jalan aku dengan duri. Ngapa sekarang tidak katik? Maka ketika ditanya, ternyata sedang sakit. Kalau kita mak mana Bapak Ibu? Syukur, lejar. Kalau kita, nah ini bukan yang terbaik. Yang terbaik cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Langsung balik ke rumah Siti Aisyah, istri beliau. Yang kemudian beliau minta disiapkan pembekalan untuk hadiah diberikan kepada yang sakit tersebut. Sehingga ketika datang Nabi ke rumah Yahudi itu, sang Yahudi nyingok, ya Allah katanya, wong ini datang. Nak ngapuilah dia, kata Yahudi tadi. Pas sudah masuk rumah Yahudi itu, kata Nabi Muhammad dengan wajah yang sangat indah, aku datang untuk menjengukmu. Aku tahu 3 hari berturut-turut engkau sakiti aku, engkau ganggu jalanku. Tapi hari ini engkau sakit, aku ingin menjengukmu. Dikasih hadiah oleh Nabi, bahkan sampai Yahudi itu tersipu. Wahai Muhammad katanya, aku berapa hari sakit, wong yang selama ini aku baiki, aku cintai, aku lemai, dak kate belum mereka nyenguk aku. Tapi engkau selama ini aku ganggu, engkau yang pertama kali menjenguk aku. Dengan keindahan akhlak Nabi ini, maka langsung dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini selayaknya kita contoh. Jangan kita berkawan nak lemaknya baik. Kalau dia ngajak makan, kita kawani. Kalau dia baik sama kita kawani. Tapi kalau dia seumpama ada perasaan dari kita tidak sesuai dengan dia, kita ucapkan I N U N. Itu. Nah ini bukan sahabat yang sejati. Dan ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi bagaimanapun yang namanya sesama manusia. Namanya kita manusia, tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, dari kekurangan itu, kita sebagai bersaudara, berkawan, pacak-pacak saling tambel. Jadi ada yang kurang, kita lengkapi. Itu cara berkawan. Dan upayakan. Ketika kita cari kawan, ini harus benar-benar kawan yang baik. Kawan yang baik itu Bapak Ibu akan menyelamatkan kita di dunia, akan menyelamatkan kita di akhirat. Maka kata Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, istakfir min suhbatil akhyar. Perbanyak. Kalau baca kawan-kawan yang baik. Kenapa? Karena kawan baik itu akan menjadi pemberi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, tafsir besar. Beliau menghadirkan dalam tafsirnya bahwa inna ahlal jannah
penghuni surga kaget Bapak Ibu. Idza dakhalul jannah, apabila mereka sudah masuk surga. Jadi sudah masuk surga, walam yajidu ashabahum. Mereka tidak nemui kawan dia di dunia. Yang dulu di dunia bareng-bareng, duduk majelis taklim, salat berjamaah bareng-bareng. Nah, di surga itu tidak ditemuinya. Maka kata Al-Imam Fakhruddin meriwayatkan dari tabi'in Hasan Al-Basri, bakal mereka itu yas'aluna rabbahumul izzah, nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ainal ladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, mana kawan-kawan kami dulu? Dulu kami bareng salat, dulu kami bareng-bareng puasa. Dan ini dikiaskan kepada setiap gawean dilakukan sama-sama. Ya, yang dulunya sama bareng kami hadir maulid. Nah, kita malam ini, Masya Allah, dari kebun bunga, dari tangga buntung, dari lima hulu, kumpul jadi siko. Dan ini tidak sio-sio. Ya, di hari kiamat bakal kita saling bercarian satu sama lain. Sehingga dalam tafsir itu disebutkan, disuruh oleh Allah para malaikat untuk nyari kawan-kawan mereka yang dulu waktu di dunia bareng-bareng. Sehingga ketika dicari, dakati di surga, dakati. Akhirnya apa? Ngadu malaikat, ya Allah, engkau lebih tahu keadaan sahabat mereka yang dicari. Ya. Dakati dia di surga. Ya sudah, kata Allah, cari di neraka. Cari di neraka. Kata malaikat, ngeri-ngeri sedap juga nih. Nak ke neraka sana. Akhirnya ketika dicari ke neraka, aduh mangci itu. No, katanya lagi tersoler-soler. Nah, terseler-seler kata dia. Langsung ketika mendapati orang tersebut, langsung, kau kawannya si Fulan? Iya, ngapa kau di sini? Biasalah aku makan pempek lima ngaku dua. Akhirnya apa? Ngadu kepada Allah. Ya Allah, ada sahabat mereka. Di mana? Di neraka. Engkau dia di dalam itu. Akhirnya kata Allah, dengan kemuliaan orang yang sudah masuk surga tadi, kawan mereka, maka tarik kawan-kawan mereka di neraka. Siapa baik yang punya keimanan, walaupun di dalam hatinya sebesar biji sawi. Akhirnya yang beriman, yang sedang terseler tadi, ditarik oleh malaikat, dimasukkan ke dalam surga, berkat dia pernah berkawan dengan orang yang baik, sudah masuk surga. Nyingok uang yang beriman dikeluarkan dari neraka berkat punya kawan yang baik. Maka uang kafir ngomong di dalam akhir surat Asy-Syu'ara, fama lana min syafi'in. Kata uang kafir, hari ini tidak kate yang memberikan syafaat kepada kami, wala sadiqin hamim, dan tak kate juga sahabat, teman yang sayang dengan kami. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Seandainya, kata orang kafir kaget di neraka, seandainya kami pacak balik lagi, maka kami pengen jadi orang yang beriman. Kenapa? Karena selagi dia punya iman, berkawan dengan orang baik, pasti bakal dikeluarkan dari neraka, dikumpulkan dengan kawannya di surga. Nah, inilah pentingnya. Jadi kalau kita hidup di dunia, jangan berdewean. Kita boleh misal seumpama sudah cukup dari segi materi, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah tinggi pangkat kita dari segi sosial, alhamdulillah. Jangan kita tidak menghiraukan saudara, sahabat kanan kiri. Sampai kapanpun kita perlu dengan wong lain. Sebanyak apapun kita punya duit, setinggi apapun kita punya pangkat, minimal ketika kita mati nak dibawa ke kuburan. Dak kati ceritanya Bapak Ibu, ada wong mati jalan dewek ke Sungai Gogen. Ada kira-kira wong mati jalan dewek ke Sungai Gogen sana. Tidak kah? Dak kati. Tentu kita perlu dengan orang lain. Makanya Masya Allah para donatur, mereka punya harta,
didonasikan untuk perayaan Maulid. Biar apa? Kita pacak berkumpul. Setiap pahala yang kita dapat, mereka para donatur dapat juga berkat sumbangsi mereka kepada perayaan Maulid Nabi Muhammad. Begitu juga dengan panitia pengurus. Mereka yang mengumpulkan kita luar biasa. Dan kita berharap dengan perkumpulan ini di dunia kita bersama memuji Nabi, merayakan Maulid beliau, di akhirat dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Tentunya wong galak berbaul di masyarakat bakal gami apapun yang dia gawikan kalau dia ada acara. Ini sudah pasti. Ada wong dijingok biasa-biasa beh dari segi ekonomi, dari segi status sosial biasa, tapi galak. Ada wong nikahan dia bantu. Ada wong kena musibah, kematian, dia bertakziah. Tahan kadang-kadang dari sini ke Tangga Buntung. Dari Tangga Buntung ke sini. Tahan berjalan jauh. Ngapo? Nak ngadir, ngelipur. Ada wong kena musibah. Melok bahagia. Dengan bahagianya kawan aku. Maka wong semacam ini, kalau dia punya gawe, bakal gami pula. Bener tak kira-kira? Ini sudah menjadi mujarab. Siapa be yang galak ngeruani wong yang ada di sekitarnya bakal dikeruani wong pula. Minimal yang paling puncaknya ketika kita mati banyak yang maco ke Yasin untuk kita. Banyak yang noai kita nganter kita ke kuburan. Kalau kita galak berkawan dengan orang baik. Nah, tapi kalau wong hidup tidak peduli, bahkan tetangganya lagi memerlukan dia tidak kati ulungan. Nah, wong cak ini kaget sepi pula. Ketika dia mati, tidak banyak yang bakal noai dia, apalagi nganter dia. Dari sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nganjurkan Bapak Ibu untuk kita perbanyak kawan-kawan dan upayakan kita juga dengan tetangga kanan kiri, depan belakang, siapa be yang kita kenal atau tidak kenal yang hidup dekat kita baik galau. Sehingga insya Allah dari sinilah di dunia manfaat, di akhirat lebih lagi kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua insya Allah jadi yang terakhir. 2 poin baik. Kita juga penting di zaman sekarang mencontoh Nabi dari kepribadian beliau seorang kepala rumah tangga. Yang maaf-maaf zaman sekarang banyak para generasi muda yang hidup meeniari itu sudah hilang figur dari kepala rumah tangga. Sehingga tidak jarang kalau tidak percaya jalanlah ke Jalan Sudirman sana. Ana beberapa minggu yang lalu ngisi di area Sako. Balik jam 11:30. Dari Sako sampai Jakabaging mana? Perumahan Gandaria Blok C13. Maksud ana tuh kalau nak sanjo diaturi. Mau pempek tapal selam tadi. Jadi dari sana tidak takut 11:30. Ngapo? Raminian. Jalan-jalan penuh dengan budak muda. Nak lanang, nak betino, ado galo. Nak getko pakaiannya cak mano, bisa disaksikan. Nah, kata kita, anak siapa? Mano wong tuanya. Kadang sedih gitu. Memang kita ketika diteliti, para pemuda-pemuda kaum muslimin, kita ini dijajah dengan 3F dari wong barat. Apa dia 3F itu? Pertama, Bapak Ibu, fashion. Fashion itu cara berbaju. Berapa banyak gadis umur 20 tahun maki pakaian adiknya yang umur 8 tahun. Kata-kata banyak. Jadi maki baju punya adiknya. Umur 8 tahun. Dia umur 20 tahun. Pusat kejingoan. Belum lagi dengkulnya. Na'udzubillah. Dan Islam sebenarnya tidak harus muslimah itu nak maki cadarnya, nak tutupan, hindari. Tidak. Paling tidak minimal harus nutup aurat.
dan dijauhkan berikhtilat dengan laki-laki yang memang tidak diperbolehkan dia bersama selagi belum halal, walaupun sudah tunangan tidak boleh masih. Dan kita wong tua tentunya akan mempertanggungjawabkan. Jangan sampai mungkin berkat martabak kacang dibawa oleh lanang itu ke rumah kita, nak minta izin untuk jalan kemana? Nak ke benteng kita besar, disogok dengan martabak kacang. Tinjuk ke ngomong pula mangci itu, nak tolong jagoi anak aku tolong jagoi anak. Ini kata guru-guru kita sama be nitip iwak gabus dengan kucing. Iwak gabus titip dengan kucing, kira-kira dijagoi atau disantapnya? Itu dia tuh lah yang ngusah anak kita. Nah dari sinilah Bapak Ibu harus kita betul-betul perhatian. Pastikan Nabi sudah ngomong, wong yang punya anak betino itu wong mulia. Wong yang punya anak betino, siapa be punya anak betino dalam hadis, dua kok dia jago, dia didik dengan baik hatta tablago, sampai anak betina itu balik. Maka kata Nabi ada beberapa riwayat hadis ini. Riwayat pertama, dua anak betina itu jadi tameng perisai benteng untuk uang tuanya dari neraka. Artinya dapat jaminan. Jadi bapak ibu yang punya anak dua ekor betina beruntung nian. Kalau dididik dengan baik. Ustadz, kalau aku masih sikok goyur. Sikok lagi berarti. Kalau baru sikok lagi. Buat lagi. Jadi riwayat kedua bukan menjadi tameng, tapi menjadi penyebab ayah dan ibunya terjamin masuk ke dalam surga. Jadi wajib masuk surga bagi wong yang punya anak betina duweko, kemudian dididik dengan pendidikan yang baik. Salah satu mendidik kita, didikan yang harus kita prioritaskan dalam masalah bebajunya. Jangan sampai dia keluar rumah kecuali betul-betul auratnya terjaga sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi food. Food itu makanan. Maka kita orang Palembang tidak kurang-kurang tentang masalah makanan banyak. Makanya kalau kami waktu di Yaman, yang membuat kami rindu nak balik ke Palembang makanannya. Ngapa lengkapnya? Pempek, model tekwan, celimpungan, laksan, burgo, lakso, segala macam ada galau. Tidak ditemukan di tempat yang lain. Bahkan anak pengen nak muat, rindu. Setelah 6 tahun di sana, pengen di hari-hari terakhir di sana ngajak kawan-kawan dari berbagai kota di Indonesia muat pempek. Anak belikan yang sagunya, kita belikan yang iwaknya, kita buat seperti di Palembang. Sudah digebus, pempek itu keras berdengkang. Tidak jadi juga. Padahal sama baik. Jadi mereka nelpon ke mama kita kan dulu kan buat pempek. Wong Palembang, nyayu kan wong sini lah. Jadi sudah ditonton cak ini caranya, nguleknya jangan kebanyakan, masih tak keras juga. Artinya apa beda? Sagu kita di Palembang dengan sagu Arab, namun beda Arab. Jadi sagu beda. Jadi kita beruntung sudah. Di Indonesia khusus di Palembang terkenal dengan makanan yang lemak-lemak. Nah sekarang kita dijajah dengan macam-macam bentuk makanan sekarang. Ada hotdog. Hotdog apa artinya? Panas hotdog. Itu apa pokoknya. Macam-macam bentuk makanan. Dan kebanyakan mudarat. Kebanyakan mudaratnya daripada manfaatnya. Maka tidak jarang meiniari. Ada budak muda umur 20 sudah ponga. Gigi sudah belombang galau. Beda dengan nenek-nenek zaman dulu. Umurnya 60 tahun, 70 tahun. Giginya masih lengkap galau. Ini faktor makanan. Makanya semakin banyak macam-macam makanan, semakin timbul bermacam-macam penyakit. Maka kita
berdayakan. Tadi sudah diberdayakan bahasa Palembang. Bahkan Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Palembang. Kita juga harus bangga dengan makanan-makanan kita yang kebanyakan halalan thayyibah. Yang ketiga fun. Yang ketiga fun. Hobi. Kalau zaman dulu Masya Allah, banyak muda-mudi hobi dengan majelis taklim, hobi dengan memakmurkan masjid, memakmurkan musola. Sekarang Masya Allah sudah berubah, berpindah pemakmurannya, masjidnya berpindah di Kambang Iwak. Tempat nongkrongnya dulunya di musola, sekarang di sepanjang Jenderal Sudirman. Itu penuh kalau sampai tengah malam, tengah dalu. Dan ini sangat miris sekali. Tentunya kita pengen dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, maka kita lebih perhatian untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang pacak menghantarkan anak-anak kita, putra-putri kita bisa masuk surga bareng-bareng kaget di hari kiamat. Jangan sampai kita sibuk tonggak-tonggit di dalam musola, kita tonggak-tonggit melintir tasbih, tapi kita punya anak kita biarkan keluar malam. Kita biarkan mereka bergaul dengan wong yang lain jenisnya dengan tanpa kebenaran. Sehingga naudzubillah, kata Nabi, di hari kiamat kage ada seorang ayah yang mana sejengkal lagi masuk ke dalam surga. Ketika sudah nak ngelangkahkan kaki ke surga, tiba-tiba di belakang ada yang manggil. Apa kata yang manggil itu? Ya Rabbi khudh haqqana min hadar rajulid zalim. Ya Allah, wahai Tuhanku, ambil ke hak kami dari lanang kati ago itu. Bahasa kita juga. Lanang yang zalim, yang kati ago itu. Akhirnya apa? Siapa yang berani kata aku zalim? Pas dijingoy, bukan orang lain. Anak sama bininya tulah. Nanya dia, kalian menuntut aku sekarang, bukankah aku sudah penuhi segala apapun yang kalian butuhkan waktu di dunia? Maka anak sama bininya ngomong, betul engkau penuhi kebutuhan kami. Apa yang kami inginkan engkau berikan. Tetapi engkau beribadah, engkau fokus dengan zikirmu, lalu engkau melupakan agama kami. Kami bermaksiat, engkau biarkan. Kami melakukan pelanggaran, engkau talai. Sehingga kata Allah, malaikat tarik lanang itu, masukkan ke dalam neraka bersama anak dan istrinya. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para pencinta Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama kita evaluasi kembali sampai sejauh mana pengikutan kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perhatian dengan keluarga, begitu juga perhatian dengan orang yang ada di sekitar kita, sehingga insya Allah tidak keluar kita dari majelis maulid ini kecuali Allah tumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih untuk bisa mencontoh Nabi di dalam mengurusi orang-orang yang wajib untuk kita, yang kita tuntun, sehingga di dunia kita berkumpul, kelak di akhirat kembali dipersatukan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jam sudah 10:30, mata sudah ngantuk, perut lapar. Dengarkan ceramah, tidak masuk lagi. Mungkin ini deh yang baca kita sampaikan dan kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmu yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan perkumpulan kita menjadi perkumpulan, menjadi wadah pandangan rahmat, sehingga tidak kati di antara kita yang hadir di sini yang bawa dosa, kecuali diampuni segala dosa kita oleh Allah. Yang punya aib, Allah tutup segala aib kita. Yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna. Yang ada hajat dikabulkan segala doa kita oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul. Dan belum kita diwafatkan oleh Allah kecuali mata kita sudah diizinkan
untuk dimuliakan memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam mimpi, walaupun sekali sebelum kaget kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bertawassul dengan salawat, apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Salatullah ala taha rasulil, salatullah ala yasin habibillah, tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil salatullah ala ta salatullah salam ala yasin ilahi salimil ummah minal tiwan nigma wa min rumma bi ahlil bad salatun ala taha langsung kuis ala yasin. Masya Allah, mudah-mudahan segala yang kita hajatkan tidak kita keluar dari musolah ini kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa.